A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ba'dhum awliya ba'dhin. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Ini seruan. Kemarin kita nulisin ayat-ayat diawali dengan ya ayyuhalladzina. Sekarang kita ketemu ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Artinya orang-orang yang Allah menyuruh orang suruh ngapain ini ya? La tattakhidhu, janganlah kalian mengambil, artinya janganlah kalian menjadikan apa? Al-Yahud, orang-orang Yahudi, Wanasoro, dan orang-orang Nasrani. Artinya ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu auliya sebagai pemimpin. Jadi Allah mengangkat orang Yahudi, orang Nasrani jadi pemimpin. Itu kata Allah. Kenapa? Ba'dhum awliya'u ba'dhin. Sebab sebagian mereka itu adalah menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain. Ini tahu dia. Ya, yang dikasih ya udah, Yahudi, Nasrani sama itu artinya. Jadi ba'dhum awliya'u ba'dhin. Sebagian mereka mengasihi, memimpin sebagian yang lainnya. Wa man yatawallahu, dan barang siapa yang berpaling dalam arti menjadikan mereka yatawallahu sebagai pemimpin minkum di antara kalian, dan barang siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, fa innahu, maka sesungguhnya dia minhum, termasuk golongan dari mereka. Golongan siapa? Pintar. Sudah pada pintar ya. Kalau sudah begitu, innallaha, sesungguhnya Allah layakti, tidak akan memberikan petunjuk al-qawmad zalimina, kepada orang-orang yang zalim. Allah nggak akan berikan hidayah, petunjuk kepada orang yang zalim. Makanya kita dilarang ya. Pada orang Islam baru yang gampang dipahami itu, bisa dipahami ya, bisa dipahami ya, jelas, gamblang, lanjut ya, lanjut kalau sudah paham ini mana. Ayat berikutnya, Fata'alladina fi qulubihim maradun yusarifuna fihim yaquluna nahban an tusibana ba'dhum fa'asawahu ayatiya bil faqi aw amrin min indihi fayusbihu ala ma asaru fi anfusihim nadimin. Artinya fatao, maka kamu akan melihat, aladzina, orang-orang fi qulubihim, yang di dalam hati mereka maradun,
ada penyakit. Air dokul yang lemah, itikotnya. Jadi kamu akan melihat nanti orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, artinya yang lemah akidahnya, yang lemah akidahnya, tidak paham tentang akidah Islam. Ini yang bahaya. Kamu akan melihat mereka yusari'una, mereka bergegas-gegas, buru-buru fihim mendekati mereka. Kalau orang yang lemah imannya, orang yang lemah akidahnya, orang yang hatinya berpenyakit, cepat-cepat nempel aja orang-orang itu. Kenapa? Kenapa? Lemah. Saya deketin mereka, kenapa? Iming-imingin 100.000. Halo. Orang tuh pada pintar itu. Buru-buru, apa pelan-pelan kalau ada begitu. Kalau ngaji pelan-pelan. Kalau ngaji tak dulu katanya. Oh ada. Ya. Artinya ada penyakit. Dulu pernah kita bisa al-Baqarah atau fiqhul maradun ya. Apa kita punya? Fiqhul maradun pada walahum bima kanu yaksibun. Dulu masih surat al-Baqarah. Fiqhul di dalam hati mereka maradun, ada penyakit, wajah dan maradun, maka Allah akan menambah-nambahkan penyakitnya seperti itu. Kurang terus, nggak pernah cukup. Karena asal ada begitu, malah kadang-kadang ada yang berantem gara-gara tidak kebal. Ada yang begitu. Mana orang yang kalau sudah begitu itu ujung-ujungnya balahum azabul alim. Jadi mereka kan tidak akan ada jalan lain kecuali azab yang sangat pedih. Allah yang azab tidak. Bima kamu yaksibun, disebabkan apa yang mereka usah, apa yang mereka lakukan, tersiksa dengan sendiri. Halo? Apaan? Terus orang yang begini itu, lihat ayat sebelumnya. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Orang yang begitu itu, walaupun وَمِنَ النَّاسِ dan dari sebagian manusia meyakulu, mereka berkata amanah billah wa bil yaumil akhir. Aku ini orang yang beriman pada Allah, iman hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Mereka enggak diakoni oleh Allah sebagai orang beriman. Siapa mau gara-gara 100.000. Kenapa sampai seperti terbujuk? Karena mereka itu kenapa? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yukhadi'una Allah, mereka hendak menipu Allah, mereka akan membohongi bukan cuma Allah, walladzina amanu, dan mereka berusaha bohongin orang-orang wa ma ya'lamu
dan hakikatnya tidaklah mereka membohongi menipu daya anfusahum terhadap diri mereka wama yas'uruna dan tidaklah mereka sadar. Mereka itu orang-orang yang tidak sadar, masih punya duit di rumah, masih punya berat di rumah, bukan cuma mau nanti panggilnya nanti jika nanti itu kamu nanti itu sesuatu yang masih ada nanti sesuatu dia tidak sadar. Nah, orang yang begitu itu yang disebut fi qulubihim fazadahumullahu walahum bima kanu pintar. Ngajinya nggak baca apa yang ada begini, jadi nggak perlu banyak-banyak doang dilanjutin. Nah, maka di ayat ini diperjelas fatwa lagi nabi qulubihim maradun, maka akan melihat mereka fatwa akan melihat aladina orang-orang fi qulubihim yang di dalam hati mereka maradun ada penyakit itu kerjanya yusari'una fihim mereka segera cepat-cepat nempel deketin mereka ada apa yang dimaksud mualatihim dalam mengambil kepemimpinan kepada mereka dipilih milih kepemimpinan karena milih pemimpin tapi tidak dikasih pemimpin ada yang begitu sudah ada atau belum? Di mana? Di sini kesinian dikit tanggal mungkin ya, paham ya? Sudah kekuatan ini benar. Aku nggak ngada-ngada sama-sama, Mbak. Kita ngasih bareng-bareng. Halo? Iya. Sudah ya? Nah, yang begitu dia katakan dofu istiqodin yang lemah akidah. Jangan pilih suami yang lemah atau yang kuat. Kalau akidah, oh iya, kok ikut-ikutan lemah. Enakan yang kuat ya Bu. Iya. Kalau itu saya punya obat suatu ya. Bukan buat saya, buat apa, buat siapa ya. Yang yang juara keluar-keluar. Kan suka curhat ya, biar kuat hati. Iya, jangan terus. Hati dari udah ya, ambil. Terus yang umumnya mereka berkata, ya, jadi mereka berkata, nasa antusibana. Kami ini takut akan mengenal kepada kami gairotun musibah. Saya takut kena bencana kalau saya nggak ini. Kita begini, kita kalau nggak ini, kita begini. Ketakutan sendiri di air nggak dulu lihat jauh air yang dimaksud ya yang berputar zaman membawa musibah itu menimpa kami menjadi ialah musim pakai bola batin ya atau kekalahan ya. Saya takut kalau nanti
pada klik udah gitu kami termasuk orang yang kalah dan nanti saya malah nggak diperhatiin. Padahal rezeki itu yang ngatur Gusti Allah. Kita tidak boleh bergantung kepada sesama manusia. Kita hanya bergantung kepada Allah. Kita katakan sendiri, ini nanti begini, kalau enggak ini enggak makan, nanti kalau enggak ini sekolah susah, nanti enggak ini. Begitu aja kita ketakutan kok ya. Lihat aja semua barang-barang naik, beras, naik, bensin, naik, minyak goreng, naik, telur, susu, naik, kalau susu naik terus yang turun apa? Hujan yang turun itu hujan. Sekarang susu sudah naik belakangnya kan. Dari dulu kalau saya tahu susu tambah turun ya. Kalau susu naik berarti yang turun tinggal hujan. Ya. Nyatanya dari dulu itu nggak ada berita harga turun, dari itu berita harga naik. Nyatanya sepeda motornya nambah, mobilnya nambah, udah tahu bensin naik malah beli mobil lagi, beli motor lagi. Ini kurang bersyukur juga. Rezeki itu kan dari Allah. Katanya Allah harus berbuka, masa ibadah. Kan kalau salah gimana? Kalau salah naik tidak lah. Semua udah diatur memang. Lalu sudah dibangun ya. Ayo. Fa'asawahu. Terus ada harapan. Fa'asawahu. Asa itu harapan. Putus asa berarti putus asa. Fa'asawahu. Maka mudah-mudahan Allah ayat dia akan mendatangkan bilfaki kemenangan. Harapannya mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan. Oh ya dia menang semuanya turun. Ya kan? Jebul begitu menang naik lagi. Bahasa basi ya dari dulu begitu ya udah pengalaman lah kita ini ya. Udahlah mau naik kok berapa kali itu toh tetap aja nyatanya bisa itu artinya Allah masih memberikan kecukupan kepada kita. Oh kita kok menggantungkan harapan dari presidennya ada masih butuh haji dari kita kok. Ini betul. Mereka digaji tadi kecil aku kecil belum bebetannya belum sampingnya cuma gede-gede nih orang-orang ngobrol malah terlupa aku ngobrol apa-apa malah kayak bawah-bawah tapi pengennya dulu itu kan jangan ya, yang menghidupkan kita itu Allah, yang memberi kita juga Allah. Kita sudah pengalaman, saya juga mengalami tujuh kali ganti presiden dari zaman Bung Karno. Ya udah kayak gitu aja. Ya dijelek-jelekin, dicacat, dihujat-hujat. Ya gantinya ya dihujat-hujat. Ya, yang macam-macam. Sudah dari dulu. Kita ini cuma nonton gaya hidup mereka, oh setelah jadi gaya hidupnya gitu ya, mobilnya mewah, ini mewah. Nah, kita tetap aja begini aja. Ya, tetap aja ya. Allah kasih kecukupan nyatanya. Kan enggak masalah. Orang kalau bensin naik, nyatanya ya kan. Mobil beli lagi, sepeda motor beli lagi. Sekarang itu rumah kontrakan, sepeda motornya Matic dua, HP Android itu enggak ngomong. Dan mereka tidak bersyukur kepada Allah gara-gara mikirin kepemilikan. Ya aku tak kejumlah orang tahu di parani presiden di Kari Belas Akarung itu.
Enggak betul. Tidak pernah apa belum? Iya. Tetap harus kita beli sendiri ke warung. Nyatanya ya bisa. Oh, itu juga. Oke ya. Nah, kita lanjut. Itu aja. Sama Allah. Awal amrin ya, atau keputusan, memberikan keputusan sendiri dari dirinya. Kalau Allah yang sudah memberikan keputusan orang-orang zalim itu kadang-kadang terjadinya nggak disangka-sangka. Payung biku, alama asal yang ini. Payung biku, maka jadilah mereka itu kalau Allah memberikan keputusan alama asal atas apa-apa yang mereka sembunyikan di antusihim dalam hati-hatinya nasihim jadi menyesal. Dia bohong itu kan tahu ya. Kita kalau bohong kan nggak kita bohong. Tapi jangan sampai ketahuan, namanya disembunyikan. Akhirnya nanti akan menyesal kalau dapat kenapa saya harus bohong. Bohong itu nggak enak. Bohong itu kan apa ya? Membuat diri kita tertekan. Misalnya gini lah, saya sesuatu, saya bohongin ibu, wah aku tahu kalau saya bohong, iya, itu kan nggak tahu kalau dibohongin saya, tapi kan saya tahu kalau saya bohong. Kebetulan saya punya teman dekat yang tahu kalau saya itu bohong. Ketika teman saya ngumpul sama ibu-ibu kemudian ngobrol-ngobrol, apalagi sambil bisu-bisu sambil waktu belok saya gitu, kira-kira rasanya saya gimana? Tuh, satu gitu. Takut ketahuan. Enggak enak. Bohong itu enggak enak. Emang kalau keterangan apa sih? Tantangan aja, aku ya salah udah saya salah gimana? Aneh nggak ya? Ketika kita sadar kita salah, ya udah bisa minta maaf. Emang masalah kalau kita salah? Enggak masalah. Al-insanu mahalul khata' kan? Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Udah yang penting kita salah sadar. Kalau merasa berdoa, dosa yang muhasabah, mumpung masih ada waktu, bentar lagi Ramadan kan gitu. Kalau dengan sesama, ya sudah salah, minta maaf. Makanya Pak Laka Indo kenapa masih mau ngomong apa bodo amat, kamu seneng silakan, nggak seneng benci ya kan. Aku ngomong kamu, nggak kok ngomong kamu, yang penting aku ngomong aja, kan gitu. Yang penting ngomong dari dalam hati. Nah, nanti selesai gampang. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Selesai apa tidak? Selesai. Terserah mau maafin mau enggak, yang penting kan sudah minta maaf. Merdeka gitu caranya. Enggak usah. Paling enak merdeka. Itu bebas. Nah ini kita sudah kesempatan ya. Dari mulai kecil takdan, nanti puncaknya Roma. Kalau di tiga itu diminta Allahumma barik lana fi rajab wa sabana wa balikna. Udah habis itu jangan ada pertengkaran. Besok wajah ini wajah pecah. Besok bulu jodoh palsu. Besok pikiran jodoh tukaran. Orang kok disuruh sama. Aneh nanti. Itu ribet loh saya. Di atas bentrokan dulu yang di bawah dulu. Kalau tokoh-tokohnya, figur-figur kepemimpinannya pada berantem mulut, yang repot siapa? Yang bingung siapa? Terus saya ini mesti meliput siapa? Kayak gini gambarannya. Kalau ada tebu, dua tebu, break di tengah lapangan, yang rusak apanya? Rumputnya yang hancur, dapat belur.
Ini betul. Kalau orang apa-apa udah berbentuk, terus kita ayatnya jadi kejahatan. Itu udah lah, dari yang hukum. Ya itu istilahnya. Bedo warga, pejodoh kerjaan. Bedo guru nggak usah baju. Ya kan biasa hidup ini penuh dengan perbedaan. Bedo aliran dalam satu parah. Ini saya keyakinanmu. Kan yang nangis. Pikiran juga berbeda-beda, berbeda orang sudut pandang juga. Itu enak. Nggak usah pakai menyembunyikan sesuatu. Kita belak-belakan apa adanya itu enak. Jangan ada apanya. Hidup ini sikapi apa? Jangan ada apanya. Gimana apa adanya dan ada apanya itu tiada juga sebetulnya. Cuma berbeda maknanya. Kalau apa adanya enak, yang bikin kita itu galuh, bikin kita khawatir, bikin kita kecewa, itu hidup disikapi ada apanya. Segala macam diukur dengan ada begitu tidak ada apa-apanya, puji jiwa. Jebul umur itu ada apa-apanya. Ngomongnya kecewa, ya kan? Kalau apa adanya kan enak. Karena ada apanya, enggak apa. Kita siapa adanya. Nggak usah kakean nih. Yang enak itu ngolah nih. Coba nih. Kita ngobrol yang bagus dulu sini. Biar ada bekas yang keluar. Ini kan ayatnya udah ya. Satu lagi selesai. Hidup itu masalah apa bukan? Masalahnya apa yang masalah hidup ini? Ayo tak masalah olah pikir ya. Orang kakak mikir ini yang bikin kakak mikir karena hidup tidak bersama. Akhirnya tangan dulu sudah masalah sampai mau tidur sudah masalah terus. Kakak mikir apa yang masalah hidup ini? Urep mangan garek mangan, ngombe garek ngombe, uyuh garek uyuh, insing garek insing, turu garek. Apa yang masalah apa? Semua fasilitas dicukupi sama Allah. Hidup pun kalau kita hidup sendiri. Nggak pernah, kita pesan pun nggak pernah. Semua fasilitas, semua nggak ada yang untuk Allah semua. Alladzi ja'ala lakumul ardo firashan wa samaa'a wa anzala minas samaa'i fa'akhraja bihi minas samarati rizqan. Untuk buri retok. Ayat Jalalul Asr. Dialah Allah zat yang telah menjadikan bumi ini firashan sebagai tempat berpijak. Kita bisa ke Solo, bisa pilih jalan Solo dengan sini, bisa memandang sana, memandang sini. Bersamaan dan langit binaan menjadi bangunan atas dikasih perhiasan. Terus wa anzala minas samai ma'an. Allah turunkan dari langit itu air. Pernah kita minta, pernah kita obrol langit dulu baru hujan. Allah yang turunkan. Dan Allah bijaksana banget. Pernah nggak berpikir kalau seandainya Allah menurunkan hujan itu segede-gede gini? Terus nidani das gasmu ditambah ya bersama binaan jalan dengan sama iman pak roda gigi
maka tumbuhlah keluarlah dengan sebab air hujan itu minas samaroti berbagai macam tumbuh-tumbuhan, berbagai macam buah-buahan. Untuk siapa? Rizqan, sebagai rezeki. Untuk siapa? Lakum, untuk kalian semua. Hidup dihidupin, rezekinya disiapin untuk kalian semua yang hidup. Bermasalah. Bisa pakai baju dari mana? Kapas. Di mana? Bisa makan nasi dari mana? Pagi dan ditumbuhkan. Bisa bakar jagung, bisa nyayur asam. Betul nggak? Apa kita pernah bikin berat dulu, bikin pagi dulu? Apa yang masalah dalam hidup ini? Hidup itu nggak ada masalah. Emang ada masalah? Siapa yang punya masalah? Emang ada siapa yang punya masalah? Semua bermasalah. Karena menganggap hidup itu masalah. Kalau sampai udah bangun tidur hidup, berarti sudah masalah dari pagi. Sebetulnya nggak ada masalah, nggak ada. Yang ada kondisi keadaan itu kapan? Sekarang, saat ini, di sini dulu keadaan. Nanti kita nggak pernah tahu. Apakah ibu udah tahu keadaan di rumah sekarang kayak gimana? Keadaan di rumah nanti gimana? Bisa jadi tadi berapa dari lakuin semua, gelombang berantakan semua kan bisa. Nanti kita nggak tahu kan. Keadaan yang kita tahu itu sekarang, saat ini, di sini. Ada masalah? Tidak ada masalah. Loh. Halo, ibu galau, ngaji ini galau. Kan sebenarnya bukan ngajinya yang masalah. Kalau keadaannya lagi ngaji, mau minum ada air, ngajinya kitabnya ada, tempatnya megah, lampunya terang, banyak nakim yang tempatnya dikencengin. Ada masalah? Kalau nggak ada masalah itu langsung apa tidak? Nggak galau. Mana ada masalah itu? Ini kondisi keadaan yang bikin galau. Sampai sedang berada di sini, keadaannya ngaji, pikirannya ngalur kemana-mana. Jadi yang bikin masalah itu apa? Pikiran apa diri sampean? Diri apa pikiran? Pikiran. Sampean pakai mikir. Saya bisa buktikan sekarang. Lagi banyak pikiran atau enggak? Tuh. Berarti ini lagi enggak ada punya pikiran kan? Terus coba mengambil pikiran. Oke, enggak apa-apa. Enggak punya pikiran ya? Lagi mikirin apa? Mikirin? Ngaji. Ngaji kok mikirin? Ngaji kok mikirin? Ngaji, garek ngaji. Baca udah dibacain. Kok mikirin apa ya? Tinggal dengerin. Loh, aku yang cerita aku. Ada yang ngomong. Hidup ini tidak masalah. Hidupnya tidak ada masalah. Yang adanya keadaan. Sekarang keadaan kita ini di kondisi kita
kita ini hidup. Alhamdulillah. Sadar apa enggak kalau sekarang kondisi kita lagi hidup? Hidup itu ada di mana? Hah? Hidup ada di mana? Hidup itu rohnya. Hidup itu ya kan? Roh adanya di mana? Di dalam kan? Roh itu di luar diri atau di dalam diri? Di dalam kan? Oke. Sekarang kita masih ada roh di dalam. Ini keadaan bukan? Keadaan bermasalah. Ada. Susah bikin masalah siapa? Sendiri. Sama mikirin yang di luar sana. Sekarang aja, sekarang akan mikir mana yang lebih berharga, semua yang ada di luar diri kita, apa yang ada di dalam diri kita? Dalam diri kita. Ada masalah apa? Kita masih keadaan kita sekarang masih memiliki sesuatu yang paling berharga. Masalah apa? Kalau sampai berpikir tentang hal-hal yang di luar diri kemudian jadi masalah, itu namanya apa? Kan dia yang paling mahal yang di dalam diri, sama sudah memiliki itu. Kemudian sama bermasalah dengan apa-apa yang ada di luar diri, itu namanya pintar apa? Cerdas. Ini loh sebetulnya yang bikin kita tersiksa hidup, galau, resah, mati, kecewa. Kenapa? Tidak pernah bersyukur terhadap diri. Sama hidupnya dia lupa kok padahal. Ya. Loh, saya cari buktikan. Tandanya hidup apa? Napas. Kamu pernah berarti napas sampai? Menurut itu namanya tidak bersyukur kan? Dilupakan begitu aja kan? Apakah jenengan tidak pernah mendapat bimbingan dikir? Siapa yang bimbing? Kok bilang nggak ambil saat ini nafas? Bersyukur apa tidak begitu? Dilupakan begitu aja kan? Dan dikirnya pun namanya sibul anfas. Dikir dalam rangka menjaga nafas. Kapan melakukannya? Kapan saja, di mana saja. Habis malam Jumat dilupakan begitu saja. Begitu itu orang ingat hidup apa tidak? Hidupnya orang itu yang bikin masalah. Kondisi keadaan kita saat ini, di sini, sekarang, hari ini, kita masih memiliki sesuatu yang paling berharga. Itu yang paling berharga itu ditukar mobil juga dikasih enggak? Loh. Kalau kamu hidup bersalah itu sama apa? Masih memiliki sesuatu yang nilainya lebih besar daripada dua mobil kan? Sadar kemudian coba deh, ibu kalau sadar itu hidup sampai akan adem, ayem, tentu tidak akan ada masalah. Masalah itu muncul dari pikiran kita yang liar, yang tidak terkendali. Kenapa pikiran kita yang tidak terkendali? Karena kita tidak sadar. Makanya ngaji ini tujuannya supaya sadar, menyadari. Sadar diri kalau tidak menyadari, sadar, menyadari, ngerti tok, nggak ngerti ini, ngerti nih yang ada kita yang ngopi, ngerti ini kan lebih digawe nih, ngopi, jadi ngerti ini ngerti tok, halo,
Ini kopi. Ini pokok apa tidak? Ini perkara pokok apa? Ayo, itu kan? Ini perkara yang pokok yang tidak. Jadi yang paling pokok apa? Hidup kan? Kita bisa tukar apa saja yang penting kita bertahan hidup. Ya, coba kita lagi sehat, hidup sehat, bertahan di mahal gak hidup itu? Tolong disadari itu, makanya lalu dikasih hidup dikasih ini, ya dong, ini belum duitnya banyak, ya kan? Akhirnya dikorbankan juga untuk kesehatan. Ini hidup ini penting. Sebenarnya untuk hidup dimanfaatkan, hidup ini baik-baiknya caranya apa? Disyukuri. Kita ini nggak pernah bersyukur dengan hidup karena kita lupakan hidup. Padahal kunci hidup itu syukur, kunci bahagia dari syukur. Syukurlah yang membuat kita bahagia, bukan bahagia yang membuat kita bersyukur. Coba nanti pasti dibuat status. Syukurlah yang membuat kita bahagia, bukan bahagia yang membuat kita bersyukur. Coba tahu jangan bersyukur nunggu bahagia, apa syukurnya? Potongannya bermasalah terus, hidup bermasalah. Betul nggak? Kata syukurnya. Padahal kalau tidak syukur lawan katanya seperti lain satu, lazidan lawan katanya walain satu ada di sungguh jika kamu bersyukur atau tambah nikmat itu. Sebaliknya kalau kamu kufur, jadi kebalikan syukur itu kufur. Ingat, seksaku sama pergi. Kalau kamu mengkufuri hidup ini, hidupmu jadi bermasalah. Kalau kamu bermasalah, mesti kakean pikiran. Ini kakean pikiran, mesti mumet. Nek mumet itu enak apa bodan. Yang versi itu, ya mumet. Akhirnya apa? Ya, karena disyukuri enggak hidupnya duit banyak sekali sate kambing gitu. Lihat sate kambing itu kan harusnya alhamdulillah. Tensi darah tinggi loh, sate kambing kok darah tinggi loh. Itu sate kambing bukan darah tinggi. Ada gulai, ada babat, ada hati. Itu asam urat, gulai bukan asam urat. Iya, dari itu pikirannya itu. Gara-gara sampai kambing itu enak ibu. Bukan karena yang dia nggak percaya dengan aplikasi. Siapa yang mau beli kambing yang makan dari nama saya? Kenapa bermutan? Belum makan daging kambing, otaknya udah mulut-mutan karena apa? Hidup itu berusaha katanya. Itu sugesti itu. Saya juga hampir kayak begitu karena dosa. Tapi begitu saya sering diledekin sama teman-teman kalau makan nasi kebuli pakai kambing pala itu. Untuk kiai takut sama kambing. Karena kalau ulama takutnya cuma sama kambing takut. Mikir saya. Iya juga ya. Makan sampai sekarang. Loh, saya nanti kalau beli ke saya mana? Kalau saya ke tongseng, sate kambing, cuma sate yang sapi karena ini yang dekat saya. Kata ada sapinya sapi, orang jangan dengan jalan baru itu itu gulenya cocok itu. Tongseng, sate kambing itu yang itu juga beli. Ada buku jalan baru itu dari pernikahan yang di sini kan ada warung ada angkringnya. Yang bakarnya pakai celana wahe itu. Enak ini. Itu kan kita sendiri. Harusnya kan alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu sholihat. Segala puji bagi Allah
dengan nikmat sate kambing ini, maka makin sempurna kita berbuat kebaikan. Kenapa? Segera belum ya tensi lah. Terus Allah bilang, anak dadanya aktif, aku ada pada masalah. Tapi kalau kata kamu itu apa? Darah tinggi, darah tinggi tuh. Karena apa sungguh? Nikmat dari Allah itu makanya dokter sudah menyatakan 80% penyakit di diri kita akibat pikiran kita. Karena apa? Menganggap hidup ini masalah, ada yang bikin masalah pikiran kita. Keadaan tanggal 2 tanggal 2 lihat juga sudah kayak berlebih. Tapi sedikit-sedikit kan masih ada isinya. Tanggal 2 punya duit 100, ada kondangan 4. Masalah? Tidak. Cuma kondisi kok. Kondisi kita di tanggal 2 di dompet ada uang 100. Kondisi. Apa yang masalah? 100 ini kita masih hari ini buat beli singkong aja dapat banyak, ini singkong goreng. Kenapa masalah? Yang masalah pikiran. Begitu lihat dompet 100 kan ini hanya keadaan yang kita lihat. Itu mikir dompet duit 100, undangan 4. Cuma gitu doang kan ya. Hitung-hitung, wes undangan 4 ya. Apa adanya pengadanya 100? Udah 100 dibagi 4, 25. Pengadanya cuma 100. Kalau yang undang nggak mau minta duit ya, minta doa restu. Memang minta 200.000 kan udah mohon doa, bukan mohon 200.000 kan. Jadi ada uang 100 kan nggak masalah. Dibagi 4 kali. Selesai kan? Selesai nggak harusnya? Nggak ada masalah. Pikiran langsung. Mungkin naik bagi 4, lalu 100. Nah besok kalau suami mau berangkat kerja, minta duit buat beli bensin, kan besok, bukan sekarang kan? Nah besok kalau anak mau berangkat sekolah jalur sanggup, nah besok gasnya habis, nah besok berasnya habis, nah besok kan besok. Loh, sampai hari ini kok mikirin besok kan kita nggak tahu akan terjadi apa. Itu yang masalah pikiran nih atau uripe? Emang zaman kalau nggak mikir kenapa sih? Maaf, bukan jadi mikir itu jelek. Coba sama sedang ada kalau bisa, coba tarik nafas. Gampang nggak? Jangan mikir apa-apa, jangan ingat apa-apa. Coba bisa nggak? Tarik nafas. Udah nggak mikirin apa-apa. Nah, saya tanya sekarang, ketika sampai nggak mikir, nggak ada pikiran apa-apa, diri sampai masih ada apa tidak? Ya iya, ngapain kan banyak mikir, pikiran itu bukan diri sampai, itu yang bikin pusing, makanya itu gisawat. Yang menjadi gisawatur sampai sholat nggak bisa ingat Allah karena pikiranmu belanja kemana-mana. Makanya kalau mau sholat disuruh wudu itu melepas segala pemelekatan yang melekat di pikiran, di hati, dan hawa nafsu. Kan itu munculnya 3. Keinginan hawa, kemudian kepikiran. Pikiran itu membisikkan ke dada, akhirnya hati itu bakal dengan pengen apa aja, kepikiran terus, keingetan terus, akhirnya itu yang masalah. Sebenarnya yang masalah pikirannya apa hidupnya? Pikiran itu bukan hidup, bukan? Coba cara mikir gak? Masih hidup gak? Masih. Iya. Oh iya, paham bisa dipahami ya. Nggak sekarang gak yang mikir. Tapi pikirannya diolah.
diasah biar tajam. Ini namanya silih asah. Pikirannya diolah, diasah biar cerdas. Jangan cuma pinter, sampai cuma pinter kok, pinter kabeh, pinter merengut, pinter ngomel, pinter ngomongin orang, pinter menilai orang, pinter ini, tapi nggak pinter mereka diri, lupa sama diri, sampai lupa sama hidupnya. Itu apa bukan penyebabnya? Udah sadar? Udah, ini namanya silih asah. Satu, kita saling asah pikiran. Bukan ngajak banyak mikir, enggak, itu jangan banyak mikir doang pikiran ini. Biasa, biar cerdas. Biasa. Kedua, silih asih. Ya kan? Ada rasa kasih sayang. Lu kalau enggak kamu ini ngoceh sendirian, kamu main ambil ngurung, saya kan nggak bisa. Karena ada silih asih, silih asah, silih asih, silih asuh. Dalam rangka mengasuh, kan kata sama pengasuh padupokan begitu ya. Ini harus punya sifat silih asuh. Kalau udah silih asuh apa? Ayo silih wangi. Maka di silih wangi Jawa Barat silih sampai dijadikan kodam Siliwangi tentara gambarnya macan putih. Kenapa Siliwangi? Siliwangi itu saling mengharumkan. Betul tak? Ada yang bau-bau dikit semprot dibikin wangi. Bukan malah saling mengotori, saling menjelekkan, saling menghina, saling membusuk-busukkan. Kita hidup harusnya Siliwangi. Ayo kita saling menutupi air, saling menutupi, bukan malah mengubah. Man sataro yuga akhiri, sataro wong yuga nafsi. Barang siapa yang bisa menutup aib saudara-saudaranya di dunia ini, maka di akhirat aibnya dia akan ditutup oleh Allah. Kalau nggak ditutup oleh Allah, kayak apaan kita ini ya? Bisa dipahami? Silih asah, silih asih, silih asuh, silih wangi. Ayo kita saling, jangan saling jelek-jelekin. Ayo, biar semua bahagia, adem, ayem, tentrem gitu loh. Saling, oke ya? Ada yang mau ditanyakan? Tunggu, mau nanya. Ini nggak tahu. Nggak ada yang ditanyakan? Nanti untuk Rabu depan penutupan ngaji ya Pak ya? Apa? Untuk Rabu depan kita penutupan ngaji ya? Untuk Rabu depan? Ya penutupan ngaji. Rabu besok penutupan. Jadi udah nggak ngaji kita? Enggak. Penutupan. Rabu depan, awal depan lain. Iya Pak. Istirahat. Tapi bukan berarti berhenti ngajinya. Itu di bulan Ramadan ngajinya ditinggalkan. Begitu. Jadi di sini jadwal ngaji juga tawafuk, tapi diganti Ramadan ngaji setiap habis. Jadi di sini ngajinya tiap malam selama Ramadan. Ya, bukan berhenti tawafuk itu. Jadwal yang ini ditinggalkan. Ya silakan nanti kalau habis raweh belum pengen tidur, udah datang aja ke sini. Ya habis raweh, jam 8 kita mulai. Ada lagi yang mau disampaikan? Apalagi arisan? Oh iya, arisan sama pengajian bulanan berarti tanggal 8 Pak. Tanggal 8. Jumat depan. Oh Jumatnya, aku tanggal 8. Sahir dan sekaligus sebut Ramadan. Oh ya, berarti nggak apa-apa. Ada lagi? Dekat? Kalau dekat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah, dan inayah kepada kita sekalian, memberikan
yang muslimin, mukminin, muhsinin dan mutakin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairati rabbir warhamna anta khairur rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa siyam dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.